Ini kisahnya udah kayak drakor banget sih, parah. Hai guys, zaman sekarang pacaran udah jadi hal yang lumrah banget ya di kalangan remaja bahkan dewasa. Dan yang namanya pacaran pasti ada yang lanjut, ada juga yang putus di tengah jalan. Nah, tapi gimana jadinya kalau kamu punya pacar dan pacarmu ini adalah pasangan dari keluargamu sendiri? Bingung kan? Ini relate banget sama cerita Kak Anon yang barusan aku temuin di Quora. Tanpa panjang lebar, yuk kita bahas. Apa pengakuan terbesar dalam hidupmu? Sebelum sepupu saya menikah dengan istrinya, saya pernah berhubungan badan dengan calon istrinya itu. Wow, jangan salah sangka dulu. Jadi wanita ini panggil saja dia Mimin, adalah pacar saya dulu. Kita berpacaran tidak lama, hanya sekitar 5 bulan, dan saya tidak pernah mengenalkannya kepada keluarga saya, apalagi kepada sepupu saya. Jujur saja, Mimin merupakan wanita yang pengertian dan sangatlah baik. Tapi di luar semua itu ternyata dia berpacaran dengan sepupu saya. Sepertinya mereka jadian ketika saya dan Mimin baru berpacaran 3 bulan. Jadi si ceweknya ini selingkuh gitu ya ceritanya. Saya tidak tahu motif apa yang membuat dia berselingkuh dari saya. Namun jika dilihat secara fisik, saya akui jika sepupu saya lebih ganteng dari saya. Bahkan si Mimin ini tidak tahu jika selingkuhannya adalah sepupu saya sendiri. Saya berhubungan badan dengan si Mimin kalau tidak salah sebanyak 3 kali. Tidak ada pemaksaan ketika kami melakukannya, karena memang kami suka sama suka. Di bulan kelima itu dia mengatakan semuanya kepada saya. Saya tidak pernah mencurigai dia berselingkuh, namun karena dia merasa bersalah, maka dia mengatakan kebenarannya kepada saya. Saat itu dia bilang maaf karena hubungan kami tidak bisa dilanjutkan karena dia akan menikah dengan seseorang yang orang tuanya menjodohkan dia dengan seorang pria. Oh, dijodohkan guys. Bagaimanapun saya berusaha supaya kami tidak putus, namun karena dia bukan jodoh saya, kami pun tetap putus. Saat itu ikhlas tidak ikhlas saya harus melepaskannya. 2 bulan kemudian, sepupu saya datang ke rumah bersama orang tuanya membahas pelaksanaan pernikahannya. Saya hanya menyalami sepupu saya dan mengatakan selamat kepadanya. Dari pertama dia mengatakan akan menikah, baru ketika acara itu digelar, saya bisa melihat mempelai wanita. Saya ikut mempersiapkan pernikahan sepupu saya, namun saya lebih sering keluar karena memang saya sibuk dan sepupu saya mengerti kondisi saya seperti apa. Yang lucu ketika saya melihat foto yang dipajang di pesta pernikahan yang digelar, awalnya saya merasa jika calon istri sepupu saya mirip dengan mantan saya. Namun saya berkilah jika calon istrinya hanya sebatas mirip dan tidak ada kaitannya dengan mantan saya. Ketika bertatap muka langsung, saya sungguh tidak percaya dengan yang saya lihat. Saya hanya bertegur sapa tanpa berkata apapun dan dia seolah tidak mengenal saya. Tapi ketika sepupu saya bilang jika saya saudaranya, maka di situ mukanya berubah. Kami tidak pernah mengatakan kejujuran yang pernah terjadi di antara saya dan istri sepupu saya. Kita memang tidak pernah membahas apapun yang sudah terjadi. Jika saya memberitahukannya sekarang, maka keadaan akan sangat rumit. Sepupu saya pasti merasa tidak enak dengan saya, atau lebih buruknya, sepupu saya akan cemburu jika tahu istrinya adalah mantan saya dulu. Apalagi mereka udah pernah berhubungan badan, guys. Ini kisahnya kayak sinetron Indosiar guys, yang judulnya Mantanku Adalah Istri Sepupuku. Lucu, aneh, karena ini kayak kebetulan banget gitu loh. Gak ngerti sih ini si Anom ceritanya ngarang apa beneran. Tapi terlepas dari hal itu, kalau memang ini kisah nyata, ya berdoa aja ya Kak Anon. Semoga hal yang kamu tutupi ini, kamu simpan rapat-rapat ini bisa tertutup selamanya. Kalaupun nanti keluargamu ada yang tahu kisah ini, atau istri sepupumu tiba-tiba keceplosan bilang kalau kalian memang pernah berhubungan di masa lalu, ya udah dihadapi, karena hal ini tuh pasti sangat runyam ya. Tanggapan keluargamu juga bisa positif, bisa negatif nantinya. Yang penting tugasmu sekarang adalah menutup ini rapat-rapat. Kalaupun terbongkar ya itu sudah di luar kuasamu, udah di luar kendalimu. Yang penting tugasmu sekarang ya udah tutup rapat-rapat aib ini, kisah ini gitu ya. Nah, gimana guys menurut kalian? Di keluarga kalian pernah ada drama pasangan kayak gini nggak? Yuk coba ngobrol di kolom komentar, dan seperti biasa subscribe untuk info menarik lainnya. Bye bye.